bahas tentang konsep dasar ilmu geografi. Nah, konsep geografi itu sendiri apa sih kira-kira? Konsep geografi dapat kamu artikan sebagai hal pokok ilmu geografi yang menjelaskan tentang berbagai fenomena geografis. Nah, konsep dasar ilmu geografi sendiri dapat dibagi menjadi 10 macam, yaitu pertama lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, interaksi dan interferensi, nilai kegunaan, diferensiasi, dan keterkaitan ruang. Baiklah, sekarang kita akan membahas satu persatu dari 10 konsep dasar ilmu geografi tersebut, yaitu yang pertama, lokasi. Konsep lokasi ini menunjukkan letak geosfer yang ada di permukaan bumi. Nah, secara umum, lokasi itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Apa sih yang dimaksud dengan lokasi absolut dan apa sih yang dimaksud dengan lokasi relatif? Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut keadaannya tetap karena berpedoman pada garis astronomi bumi. Contoh lokasi absolut Indonesia sendiri yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Contoh lokasi relatif adalah lokasi geografis negara Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Yang kedua, yaitu ada konsep jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Nah, selanjutnya pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Selanjutnya nih, yang kelima ada yang dimaksud dengan morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya, seperti pulau-pulau, daratan yang luas, pegunungan, dan lembah. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan penyebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya nih, pemukiman penduduk masyarakat perkotaan, mereka cenderung tinggal mengelompok, sehingga timbul pengkelompokan pemukiman seperti daerah elit, daerah kumuh, dan sebagainya. Selanjutnya, ada yang dimaksud dengan interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya, hubungan antara desa dan kota. Selanjutnya juga ada yang dimaksud dengan nilai kegunaan. Nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya, wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. Selanjutnya yang kesembilan adalah diferensi area. Diferensi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Contoh konsep ini misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga pegunungan biasanya bekerja di kebun atau ladang. Selanjutnya yang ke-10 ada keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu.